Kita semua tahu kualitas sinetron Indonesia yang begitu berkualitas yang sangat mendidik. Saking bagusnya kualitas sinetron kita, seringkali viral karena alur ceritanya yang sangat tidak masuk akal. Seperti beberapa ini contohnya guys. Entah memang disengaja atau tidak, tapi menurut saya sih, kayaknya sinetron Indonesia karena tidak bisa bersaing dengan drama-drama lain yang terlalu bagus, maka mereka buatlah yang sejelek-jeleknya. Yang penting buat aja kan, pasti ada lah. Jadi kepikiran sinetron India deh. Nah, baru-baru ini viral banget salah satu sinetron yang tayang di Indosiar berjudul Suara Hati Istri Zahra, yaitu sinetron yang menceritakan sepasang suami istri di mana sang suami melakukan perselingkuhan dan poligami tanpa sepengetahuan sang istri, atau dimadu lah gitu. Ya biasalah, sinetron Indonesia kan mendidik banget. Kenapa pula sinetron kayak gini bisa ditayangkan? Udah gitu dapat penghargaan pula dari Indonesian Television Award 2020 kategori program non-prime time drama terpopuler. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Oke lah, anggap saja itu sebuah pencapaian. Namun sepertinya drama tersebut harus diberhentikan karena ada sebuah adegan yang mengandung aksi pedofilia, yaitu gangguan yang diidap oleh orang dewasa berupa nafsu seksual kepada anak di bawah umur. Jadi spoiler dikit ya, si pemeran suami menikah lagi dengan istri ketiganya, yaitu seorang aktris di bawah umur, dan mereka mau melakukan adegan skidi pap-pap. Itulah yang membuat netizen turun tangan karena pedofilia ini bukanlah hal yang main-main. Kasus pedofilia ini adalah sebuah kriminal loh. Apalagi ini sinetron dipertontonkan lagi ke seluruh masyarakat Indonesia. Lah itu KPI yang tukang sensor-sensor kemana sih? Kok drama kayak gini gak disensor? Tapi contohnya kayak Blackpink pakai rok di atas lutut disensor, kartun pakai bikini disensor, belahan sedikit pun disensor. Kalian kemana? Nah, kalau netizen sudah turun tangan, kita tinggal menunggu waktu saja deh. Sinetron ini akan dibantai habis-habisan. Ayo kita simak kronologinya dari awal hingga akhir. Anda di acara Raymond Nonton. Kita bersama Doge. Mari kita nonton sinetron yang mendidik. Suara Hati Istri adalah sebuah drama yang ditayangkan di Indosiar, diproduksi oleh Mega Kreasi Films atau MKF sejak 2019. Sinetron ini berkisah tentang sepasang suami istri di mana sang suami berselingkuh dan berpoligami tanpa sepengetahuan istri. Ya biasalah sinetron Indonesia kan, kalau gak selingkuh ya poligami, kalau gak drama cinta-cintaan yang tidak wajar. Singkat cerita, pada tanggal 27 Mei lalu, Indosiar menyiarkan episode berjudul Malam Pertama Zahra dan Pak Tirta. Istri pertama dan kedua panas, di mana episode tersebut bercerita tentang malam pertama Pak Tirta yang diperankan oleh Panji Saputra yang berumur 39 tahun. Dia lagi mau melakukan ritual malam pertama dengan istri ketiganya bernama Zahra yang diperankan oleh Lea Chirakel yang berusia 15 tahun, alias dia masih di bawah umur ya, di bawah 18 tahun. Mari kita lihat cuplikannya guys. Brace yourself, jangan kaget ya. Kewajiban sebagai istri aku kalau kamu menolak, aku harus menunggu itu. Gak maksa. Merinding dan mengerikan sekali ya. Menjijikkan. Jelas-jelas ini bukan sesuatu yang pantas untuk dipertontonkan ya guys. Seorang aktris di bawah umur memerankan karakter dewasa dan melakukan hal dewasa lagi. Misalnya malam pertama, hamil, dan lain-lainnya ya. Disiarkan pula guys. Aduh. Banyak lagi adegan-adegan kurang pantas di sinetron tersebut. Seperti ketika Pak Tirta mencium keningnya Zahra, atau ketika Pak Tirta mendekatkan wajahnya ke perut Zahra yang sedang hamil. Malahan sinetron Suara Hati Istri ini seperti sedang mempromosikan pedofilia. Panji Saputra sang pemeran Pak Tirta ini pun sempat membela sinetron tersebut dengan menjelaskan bahwa sinetron tersebut bukan mengajarkan untuk mencari istri ketiga atau berpoligami, namun lebih ke menggambarkan kehidupan ketika terjadi poligami. Sinetron ini bukan mengajarkan kita untuk menjadi cari istri ketiga, tapi bagaimana menguasakan laki-laki di rumah ini sebagai kepala rumah tangga
harus dia yang ngatur, dia yang kontrol semuanya itu. Intinya seperti itu. Komika dan sutradara Ernest Prakasa juga mengecam sinetron tersebut. Menurut dia itu sudah sangat keterlaluan. Ernest Prakasa menilai Indosiar tidak beretika dengan merekrut gadis 15 tahun Lea Chirakel untuk memerankan istri ketiga tersebut. Bahkan menurut suatu sumber dari TikTok ya yang belum bisa diverifikasikan, dia menulis bahwa Lea tidak tahu bahwa ternyata ada adegan seperti ini yang malam pertama hamil-hamil gitulah. Jika dikasih tahu dari awal, Lea tidak akan mengambil peran sebagai Zahra. Pokoknya ngamuk semua lah netizen Indonesia hingga sampai menuntut KPI untuk menghapus atau memblokir sinetron ini. Bahkan muncul petisi untuk menghentikan sinetron Suara Hati Istri ini yang sudah ditandatangani oleh 67.000 orang, padahal baru dibuat sejak Rabu 2 Juni kemarin ya. The power of netizen. Menanggapi protes dari masyarakat, KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia memanggil Indosiar dan rumah produksinya untuk meminta kejelasan. Dan pada akhirnya KPI mendapat jawaban bahwa Indosiar akan mengganti pemeran Zahra dengan orang lain yang cocok. Mereka pun berkomitmen untuk mengevaluasi muatan materi atau cerita dari sinetron Suara Hati Istri ini agar sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS. Namun, teguran KPI rupanya tak membuat netizen puas ya. Sebagian besar netizen menginginkan sinetron tersebut untuk berhenti tayang alias stop, gak usah lanjut lagi, bubar. Ini saya bacakan sebuah komentar dari netizen ya. Asli heran banget sama yang bilang sinetron Zahra bisa diambil hikmahnya. Dan setelah nonton aku jadi tahu hikmahnya apa. 1. Jangan nikah sama orang yang udah punya istri. 2 istri lagi. Kedua, jangan nikah sama orang yang ortunya masih ikut campur. 3. Jangan nikah sama om-om. Apa salahnya ya? 4. Jangan nikah yang jarak usianya jauh. 5. Jangan jadi pedofil. Dari pertama kali gak sengaja nonton dah gembatin, ini cewek kayaknya masih kecil banget nih. Dan ternyata boom, baru kelahiran 2006 artinya masih 15 tahun. Meranin sinetron untuk dewasa gak habis thinking. Namun ada sebagian kecil netizen yang memuji sinetron ini. Loh, itu kan peran mbak, bukan kenyataan. Kalau kerja ya profesional, gak dicampur aduk sama kehidupan aslinya. Gimana sih? Aku malah baper Zahra sama Pak Tirta. Apalagi pas habis sholat itu, aduh, jadi pengen nikah sama om-om. Sinetronnya keren bagus banget. Peran aktor dan aktrisnya mantul. Kak Tirta dan Zahra semoga bersatu entar endingnya. Setelah mendapat teguran dari KPI, akhirnya Indosiar bersama rumah produksi mengambil langkah untuk mengganti pemeran Zahra. Yang sebelumnya pemeran Zahra adalah Lea Chirakel yang berusia 15 tahun. Sekarang Zahra diperankan oleh Hana Kirana yang berusia 23 tahun. Siapa nama kamu? Aku Zahra. Gak mungkin ini bukan wajah saya dong. Mega Kreasi Film selaku production house menampilkan trailer dari karakter Zahra ini. Ternyata Zahra diceritakan mengalami kecelakaan berupa mobil jatuh ke jurang dan terbakar ya. Dan akhirnya Zahra harus melakukan operasi wajahnya. Ketika perban dibuka, wajahnya berubah menjadi aktris Hana Kirana. Aktris baru pemeran Zahra ini ya. Istri ketiga dalam drama Suara Hati Istri. Bravo, keren banget. Bikin ngakak sih sebenarnya. Meski sudah begitu, penggantian pemeran Zahra ini masih menuai pro kontra dari netizen. Sebagian besar netizen masih merasa belum cukup jika hanya mengganti pemeran. Mereka menganggap yang menjadi masalah utama adalah jalur cerita dari Suara Hati Istri ini. Serangan netizen pun datang bertubi-tubi sampai tidak terbendung lagi guys. Akhirnya KPI pun menghentikan sinetron Suara Hati Istri ini. Stop. Baru bernafas lega sebentar, ternyata dari pihak sinetron sudah menyiapkan trik baru untuk menghindari serangan KPI, yaitu ganti nama. Suara Hati Istri berubah menjadi Istri Impian. Tepuk tangan dulu saudara-saudara. Memang kreatif banget lah orang Indonesia dalam hal ngeles ya. Pokoknya semua bisa dipaksakan deh. Demi cuan juga tentunya. Soalnya sinetron ini kan sudah viral kemana-mana. Sayang dong kalau sinetronnya di stop gitu aja. Gak jadi cuan dong.
Makanya mending ngeles saja selagi bisa. Toh tinggal ganti judul dan ganti pemeran saja kan. Gak perlu minta maaf lagi. Ya semoga netizen gak marah lagi ya. Memang lah ya, semua hal itu harus kita viralkan dulu baru ditindak oleh pemerintah. Kita tunggu dan lihat saja bagaimana tindakan pemerintah dengan sinetron nakal ini yang minta dihentikan malah ganti nama, ganti pemeran. Ngeles-ngeles gitu ya. Apakah akan di-ban permanen? Oke guys, itu saja video dari saya dan Doge kali ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel saya dan Doge untuk mendukung kami membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 今天看齐，墙上写着“秦香莲的32岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜，望个满皇上的徽牌，岁了装。